3, paslon 03 itu ditolak secara keseluruhan. Artinya apa? Artinya pemilu itu, pilpres itu dari sudut hukum sudah selesai. Tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Pokoknya pilpres sudah selesai. Penentuan hasilnya, karena hasil pilpres itu hanya ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan 2 cara. Kalau sesudah diumumkan oleh KPU tidak ada yang menggugat, MK memberi konfirmasi, memberitahu ke KPU sampai hari ketiga tidak ada yang mengajukan gugatan, maka pilpres selesai. Tapi kalau hari ketiga ada yang menggugat, maka sampai ada vonis baru pilpres selesai. Nah, karena ada yang menggugat 2 paslon, maka vonisnya hari ini, maka pilpres hari ini sudah selesai secara hukum. Tidak ada upaya hukum lain. Oleh sebab itu harus kita secara sportif menerima putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan Mas Ganjar dan saya tadi di MK juga sudah menyatakan ya menerima putusan ini dengan lapang dada dan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran atas putusan hari ini dan selamat bertugas. Mudah-mudahan negara ini semakin baik. Nah, itu pernyataan yang paling penting dari kami. Kami menerima putusan ini dan mengucapkan selamat bekerja dan mari kita jaga negara ini dengan sebaiknya. Nah, sejak awal, bahkan ketika sidang pertama Mahkamah Konstitusi, saya sudah mengatakan, bagi kami tidak penting siapa yang kalah, siapa yang menang, tidak penting. Yang penting MK itu sudah menjadi panggung atau panggung teater untuk memperdebatkan masalah hukum secara resmi dan menegara. Nah, itu sudah dilakukan oleh MK dan seluruh dunia mengikuti karena MK itu punya jaringan-jaringan ke seluruh dunia dan punya hubungan-hubungan saling secepatnya memberi informasi, meminta informasi sejak dulu di antara berbagai MK sedunia. Dan kita sudah berhasil menjadikan sidang MK itu sebagai panggung atau teater perdebatan hukum yang menegara dan bermutu di tingkat dunia. Nah, itu sebabnya begitu diputus, ya kita katakan kita nerima. Sebagai Muslim, saya itu sering mengutip kaidah usul fikih yang mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu harus menyelesaikan perselisihan. Karena kalau diterus-teruskan tidak akan selesai-selesai. Ya sudah, hakim sudah memutuskan gitu, silakan. Mari kita sekarang kembali ke jalur tugas masing-masing, menjaga negara ini dengan sebaik-baiknya sebagai rahmat Allah menuju negara yang yang baiklah, negara demokrasi konstitusional. Nah, itu yang akan kita dorong ke depan. Nah, urusan-urusan di luar hukum saya tidak ikut lagi ya. Karena kalau saya kan batasnya di titik hukum. Sampai selesai ya sudah. Itu aja. Ada yang tanya? Saya Niko dari Rian Kompas. Ada 3 pertanyaan, Prof. Pertama, mungkin kalau jika Prof tadi menerima, bagaimana arahan kepada pendukung gitu, Prof, sehingga tidak ada perselisihan lagi. Lalu yang kedua, tadi juga ada dissenting opinion yang menyebut mungkin soal politisi bansos, lalu juga aparat yang netralitas aparat, lalu juga bahkan cawe-cawe presiden juga disinggung. Nah, itu dari pandangan Prof seperti apa? Terakhir, gugatan di PT UN yang PDIP itu kan juga menggugat soal
keputusan KPU. Kalau dari pandangan hukum gitu Prof, itu artinya gugur secara otomatis atau seperti apa? Kepada para pendukung, saya tentu mengucapkan terima kasih. Mari terus berjuang sesuai dengan porsi dan peluang yang tersedia. Silakan. Tujuannya menjaga negara ini agar negaranya berjalan baik, ya, rakyat tidak dibuat sengsara, apalagi situasi sekarang tidak mudah. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung maupun juga yang tidak mendukung. Semuanya kita sebagai rakyat mari bersatu jaga negara ini dengan sebaik-baiknya, dan supaya kalau dari sudut saya mari tegakkan hukum dengan baik. Karena kalau hukum tidak baik akan semakin hancur. Kalau orang bekerja tanpa hukum itu nanti akan saling memangsa dan negara nanti jadi korban kalau tidak pakai aturan hukum. Oleh sebab itu komitmen kita mari tegakkan hukum, dan saya akan memberi contoh pada hari ini. Saya menerima karena itu putusan hukum sebagai bagian dari keadaban hukum kita. Nah, soal dissenting opinion ini menarik. Sepanjang sejarah MK kalau menyangkut pemilu itu tidak pernah ada dissenting opinion. Saya ngikuti MK sejak awal sampai sekarang tidak ada dissenting opinion di dalam pemilu, karena kode etik hakim itu sebenarnya kalau menyangkut jabatan orang jangan sampai ada dissenting opinion, biar kelihatan kompak, biar tidak ada jadi masalah. Oleh sebab itu Anda lihat aja ya, pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 tidak pernah ada dissenting opinion. Semua hakim suaranya satu. Kalau ada yang tidak setuju itu dikompakkan dulu. Tapi ini rupanya tidak bisa disatukan sehingga terpaksa ada dissenting opinion. Tidak apa-apa, menjadi sejarah di dalam perkembangan hukum kita. Menurut saya ya hakimnya semua baik-baik lah. 8 hakim yang memutus ini insya Allah baik-baik. Itu aja. Apalagi tadi soal PT-UN saya tidak tahu, saya tidak mengikuti ya, karena itu kan yang meminta kan teman-teman dari PDIP dan saya tidak terlibat, tidak tahu dasar-dasarnya apa yang dijadikan alas untuk menggugat ke PT-UN. Saya tidak mengikuti. Oke, cukup ya. Satu lagi. Saya ini ada rapat. Penegasan Prof, saya Putu dari Kompas TV tadi kan juga membahas soal dissenting, ini kan pertama kali ditambah putusan dari MK ini juga jadi karena dianggap jadi momentum perbaikan MK dengan adanya dissenting. Tanggal 22 April tahun 2024 Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan untuk perkara sengketa hasil pemilu presiden 2024. Ada 2 perkara, perkara nomor 1 dan perkara nomor 2. Tadi sudah sama-sama kita ikuti pengucapan putusan tersebut. Ada 3 hal penting di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Yang pertama adalah terhadap semua pokok permohonan, baik permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 1 maupun nomor 3, atau dalam perkara nomor 1 maupun nomor 2, itu dinyatakan bahwa semua pokok permohonannya adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu yang kedua, konsekuensinya adalah semua pokok permohonan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Nah, yang ketiga, sebagai konsekuensinya maka SK KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional pemilu 2024 dinyatakan benar dan tetap sah berlaku. Jadi ada 3 poin itu yang dalam pandangan KPU dianggap penting dari pengucapan putusan sengketa hasil pemilu presiden pada hari ini. Saudara sekalian, karena SK KPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional
dianggap benar dan tetap berlaku secara sah, maka tahapan berikutnya untuk pemilu presiden adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan. Penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih untuk pemilu 2024 KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 WIB dilaksanakan di kantor KPU. Saya kira itu beberapa hal penting yang kami sampaikan pada teman-teman jurnalis pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ya kan kalau lagi kan Pak Ganjar udah kabur cuy, udah kabur malah masuk wifi. Pemirsa, itu dia tadi keterangan yang baru saja disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum menanggapi putusan sengketa Pilpres 2024. Dan saat ini pemirsa, di layar kaca Anda ini adalah situasi terkini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, yang jaraknya tidak jauh dari gedung Mahkamah Konstitusi, di mana hingga kini masih ada massa yang menggelar unjuk rasa di sana yang sudah datang sejak pagi tadi mengawal jalannya sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Massa yang ada di Patung Kuda ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan yang baru saja dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan membakar ban dan juga terus berorasi di kawasan lokasi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Saat ini aksi masih berlangsung dan penjagaan atau pengamanan di sana juga terus diperketat, dan kemudian sejumlah jalan protokol yang ada di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat hingga kini masih ditutup karena digunakan sebagai area untuk menggelar aksi unjuk rasa menanggapi sidang putusan sengketa Pilpres 2024 yang baru saja dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Di mana sebelumnya pemirsa, siang tadi MK sudah menyatakan menolak permohonan sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024 baik yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun yang diajukan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hakim MK dalam pertimbangannya menolak seluruh dalil-dalil permohonan kedua pemohon karena dinilai tidak memiliki alasan yang kuat berdasarkan hukum